Saya rindu Tuhan mau memberikan sesuatu untuk kita memasuki tahun 2023, supaya kita berjalan dengan iman, percaya di tahun 2023 ini, kalau Tuhan gak pernah tinggalin kita. Oke, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, berbicaralah di tempat ini. Sampaikan isi hatimu. Sungguh kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, hidup kami tidak sama lagi dari tahun 2022. Semua kegagalan, semua kesalahan, sungguh-sungguh kami sudah bisa lewati. Dan kami masuk 2023 dengan kepastian, kalau Tuhan beserta kami, dan siapakah yang bisa melawan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan, ampuni semua dosa salah kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, sikap hati kami, apapun yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan, benarkan, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Biar terang kemuliaan-Mu nampak di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Dari beberapa hari lalu, ada satu yang mengusik saya, yaitu kerinduan kita untuk memberikan sesuatu yang megah dari kesederhanaan kita. Sekali lagi, sesuatu yang megah di pandangan Tuhan dari kesederhanaan kita. Siapa adanya kita, tapi kita bisa memberikan yang terbaik di hari pertama tahun 2023 ini. Amin. Ini juga berangkat dari kerinduan kita semua, supaya sadar gak saudara, kita masuk tahun 2023 ini, siapa pribadi yang pertama yang kita sapa? Kita gak sapa orang di kiri kanan kita, bahkan orang yang paling dekat sekalipun kita gak sapa. Tapi masuk tahun 2023 ini, pribadi pertama yang kita sapa harus Tuhan Yesus. Harus Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menuntun saya untuk membagikan sesuatu kepada kita semua, yaitu tahun 2023 adalah tahun penyertaan Tuhan. Tahun penyertaan Tuhan. Saudara lihat, kita lihat di 2023 ya, 23. Kita lihat di Mazmur 23. Bisa ada yang bantu saya bacain? Mazmur 23. Saya yakin ini semua udah pada tahu tentang Mazmur 23 ini. Tapi bisa bantu saya bacakan Mazmur 23, mulai dari ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 bunyinya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus, lihat ya, Mazmur kalau dia gembala kita gak bakal kekurangan. Terus Mazmur 23 ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, terus Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Iya, terus Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku, dengan minyak pialaku penuh melimpah. Iya, ayat 6. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat ya, banyak orang takut dengan apa yang akan terjadi di tahun 2023. Bahkan
Presiden kita Jokowi sudah bilang, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia pasti akan mengalami goncangan ekonomi yang dahsyat. Bisa dibayangin kalau ekonomi tergoncang, bisa juga menggoncangkan iman. Banyak orang takut, bahkan tadi ada beberapa kawan hamba Tuhan bilang, jujur saya takut di tahun 2023 ini. Situasi makin gelap, situasi makin gak menentu. Tapi kita sebagai orang percaya, justru ini kita lihat di Mazmur 23 ini adalah tahun penyertaan Tuhan yang hebat. Amin. Kita mengimani tahun 2023 ini kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat di Mazmur 22. Sebelum Mazmur 23 itu Mazmur 22. Saudara lihat, perhatiin Mazmur 22 mulai dari ayatnya kedua. Saudara lihat. Sebelum kita masuk tahun 2023, apa yang harus kita lakukan sebenarnya di tahun 2022? Lihat ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini perkataan siapa sih? Di mana sih waktu Tuhan ngomong begini? Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Iya, terus ayat 8. Mazmur 22 ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Iya. Ini perkataan bagi Yesus, atau perkataan Yesus di atas kayu salib. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, bahkan mencibirkan, menggelengkan kepalanya. Terus lanjutkan ayat 9. Mazmur 22 ayat 9. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Iya. Terus ayat 16 dan sampai 19. Iya, kekuatanku kering. Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kuletakkan aku. Kau letakkan aku. Terus 17. Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing menggerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini bicara soal Yesus yang tersalib. Terus lanjutkan. Mazmur 22 ayat 18. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. 19. Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Sekali lagi saya ngomong sama saudara. Ini bicara soal apa? Baju Tuhan Yesus. Soal Yesus yang tersalib. Jadi, syarat untuk mendapatkan Mazmur 23, saudara dan saya harus lebih dulu datang pada Yesus yang tersalib. Kalau saudara benar-benar di tahun 2022 ini masih ada waktu beberapa jam sebelum memasuki tahun 2023. Sungguh-sungguh kita bertobat. Kalau saudara benar-benar datang sama Yesus yang tersalib di sisa waktu 2022 ini, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami Mazmur 23. Saudara harus datang sama Yesus yang tersalib. Sekarang kita lihat Mazmur 23 itu bicara soal kesetiaan Tuhan kepada kita. Yang pertama, Mazmur 23 bicara soal Tuhan yang mengembalakan bukan saja secara korporat,
tapi Tuhan yang mengembalakan di sini. Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku. Jadi Tuhan mengembalakan saudara pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Saudara boleh lihat di Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11. Saya rindu nih ya, saya rindu nih. Tolong deh, tolong. Tolong jangan ada yang main HP lagi. Tolong dengerin dong. Supaya apa? Supaya benar-benar deh, saya minta supaya saudara benar-benar deh masuk tahun 2023 ini, saudara ngelihat penyertaan Tuhan yang hebat. Ya, Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba ditentunya dengan hati-hati. Lihat, ini pengembalaan secara korporat. Betul gak? Ia menggembalakan kawanan ternak, artinya semua digembalakan korporat. Tapi di Mazmur 23, dia mengembalakan saudara dan saya. Pribadi, lepas pribadi. Gimana Pak cara mengalaminya? Gimana caranya saudara bisa mengalami pengembalaan secara pribadi? Selain saudara punya kedekatan sama Tuhan dan pengenalan yang indah sama Tuhan. Kalau saudara punya pengenalan sama Tuhan dan saudara punya kedekatan sama Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami pengembalaan Tuhan secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya Masing-masing. Satu lepas satu. Dia panggil saudara pribadi lepas pribadi. Artinya apa? Saudara, dia kenal siapa engkau. Pertanyaannya, apakah kita kenal siapa dia? Saudara, kita kembali ke jalan yang benar. Kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Supaya benar-benar kita masuk tahun 2023 dengan kepastian. Saya nggak takut dengan tahun 2023 yang katanya begini, begitu. Kenapa? Karena saya percaya bersama Tuhan, siapa yang dapat melawan saya? Nggak usah takut. Saudara harus punya pengenalan sama Tuhan. Masih ada waktu beberapa jam. Masing-masing kita berubah. Kita datang sama Tuhan yang tersalib. Supaya kita dapat dikembalakan secara pribadi. Yang kedua, di Mazmur 23 itu bicara soal Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan, bukan keinginan. Coba Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya lack of nothing. Nggak ada kekurangannya. Terus lanjutkan ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekarang saya tanya, apa yang dibutuhkan dari domba? Domba butuh apa? Domba butuh rumput. Domba butuh air. Domba nggak butuh sepatu bagus. Domba nggak butuh baju bagus. Domba cuma butuh rumput sama air. Itu kebutuhan. Berapa kali saya ngomong sama saudara, Tuhan siap ke semua kebutuhanmu. Tapi sorry, Tuhan gak bisa cukupin semua keinginanmu. Tuhan kita Tuhan yang setia, dia pasti cukupin semua kebutuhan kita. Tapi dia gak bisa cukupin keinginan kita. Kenapa? Karena keinginan kita terlalu banyak. Kebutuhan kita adalah padang rumput yang hijau dan matahari yang tenang. Yang pertama, Tuhan adalah gembala kita secara pribadi. Yang kedua,
Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Orang yang belum mengenal Tuhan, maunya banyak. Tambah saudara nggak kenal Tuhan, tambah mau saudara banyak. Orang yang mengenal Tuhan, kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, sekali lagi saya bilang, simak baik-baik. Kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, saudara pasti maunya cuma satu, Tuhan aja. Tuhan aja. Bisa nggak kita bilang, Tuhan di tahun 2023 ini, saya nggak mau apa-apa. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta Tuhan bersama saya. Itu cukup buat saya. Tuhan berjalan bersama saya, itu cukup buat saya. Saudara mengenal diri saudara sendiri. Saudara bilang saudara mengenal diri saudara sendiri. Padahal saudara tidak mengenal diri saudara kalau saudara tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, baru saudara benar-benar mengenal diri saudara sendiri. Kenapa? Karena ketika saudara berkaca, saudara ada gambar Allah. Bagaimana saudara bisa mengenal diri saudara kalau saudara nggak mengenal Tuhan saudara? Bisa paham nggak sampai sini? Kalau saudara berkaca, saudara kenal nggak siapa yang di kaca itu? Kenal? Nah, sekarang saudara gambar Allah, betul nggak? Begitu saudara berkaca sama Allah, apa saudara kenal sama Allah? Kalau saudara bilang, aduh saya masih jauh dari seperti Allah, mulailah kita giat mencari Allah. Saudara harus kenal siapa Allah, supaya saudara mengenal diri saudara. Harga di mata dia. Kita dipelihara, dirawat, dijaga. Kalau kita belum mengenal Tuhan, hidup kita pasti banyak ketakutan. Banyak takut, banyak khawatir, banyak sekali kebutuhan. Saya bilang sama saudara, saudara harus kenal Tuhan dengan benar, supaya saudara nggak hidup di bawah ketakutan lagi, nggak hidup di bawah kekhawatiran lagi. Kenapa? Karena saya kenal Tuhan dengan benar. Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Mazmur 34 ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Lihat, siapa mencari Tuhan, enggak ada kekurangan satu pun yang baik. Semua yang baik pasti Tuhan beri. Kalau saudara benar-benar mencari Tuhan. Bisa lihat di situ, singa muda kelaparan. Singa muda kuat gak? Singa muda bisa cari makan gak? Bisa. Singa muda pintar gak? Masih gesit gak? Tapi bilang lihat di situ, singa muda aja kelaparan kok. Tapi orang yang mencari Tuhan nggak bakal kekurangan satu apapun. Saya ulang sekali lagi, orang yang mencari Tuhan nggak bakal kekurangan satu apapun yang baik. Semua hal yang baik Tuhan pasti beri sama saudara. Amin. Ingat, kebutuhan domba apa? Rumput dan air. Tuhan pasti cukupin. Tuhan mencukupi kebutuhanmu, tapi Tuhan gak bakal cukupi keinginanmu. Ya, kita belajar mengenal Tuhan supaya kita hidup bukan lagi berdasarkan keinginan kita, tapi kita hidup berdasarkan kebutuhan kita. Amin. Amin. Yang ketiga, Mazmur 23 berbicara soal Allah yang memimpin kita. Diulang lagi di Mazmur 23 ayatnya kedua dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Dia memimpin kita. Terus ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lihat, di situ ada kata dia menyegarkan jiwaku. Saudara kalau lihat bahasanya aslinya bukan menyegarkan, tapi memulihkan jiwaku. Ada kaitannya gak dengan ayat sebelumnya?
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan mata air yang tenang. Lihat, dia memulihkan jiwaku. Jiwa, di jiwa kita itu ada keinginan, ada hasrat, ada kehendak. Kita tuh banyak maunya, kita banyak inginnya. Kayak pengen begini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu yang saya katakan jiwa itu sakit. Ketika kita begitu banyak keinginan. Tuhan memulihkan jiwa kita. Tuhan memulihkan jiwa kita. Sehingga kita tidak punya apa-apa lagi keinginan kita. Selain Tuhan saja. Karena hanya itu sebenarnya yang kita rindukan. Dia memulihkan jiwa kita, bukan menyegarkan. Kita nih, jiwa kita udah benar-benar rusak. Begitu banyak tuntutan, banyak keinginan, banyak dosa yang bersarang. Luar biasa. Di Mazmur 23 dibilang, dia memulihkan jiwa. Saudara mau gak dipulihin sama Tuhan jiwa saudara? Benar? Saudara gak punya keinginan apa-apa lagi sama dosa. Yang saudara ingin hanya satu, gimana caranya saya menyenangkan hati Tuhan saja. Gimana caranya di tahun 2023 ini, kehidupan saya udah buat Tuhan. Udah gak ada apa-apa lagi yang saya ingin. Saya hancur ketika dengar satu lagu. Selain kau tiada yang lain yang ku padaku. Ya, itu dari ayat firman Tuhan ya. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, engkaulah Allah selama-lamanya. Berani gak saudara ngomong? Sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap. Artinya apa? Sekalipun aku gak punya apa-apa, Tuhan tetap bagian hidup saya yang terbaik. Tetap Tuhan yang terpenting dalam hidup saya. Tetap Tuhan itu yang paling utama buat saya. Saya gak mengejar kekayaan. Saudara gak mengejar kekayaan. Tapi saudara mengejar Tuhan sebagai sumber kekayaan kita. Orang yang jiwanya belum pulih, cenderung sesat, ada keinginan duniawi di sana sini. Ada kehendak, sering berontak, gampang membenci orang. Itu jiwanya belum pulih. Kalau saudara mau mengalami pemulihan benar-benar, datanglah ke Tuhan yang tersalib. Saudara mengalami pemulihan sungguh-sungguh dari Tuhan. Sekarang lihat ayat 4, 23 ayat 4. Yang keempat, Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lihat ya. Yang keempat, Tuhan menolong dan melindungi kita dari segala kesukaran dan bahaya. Yang ketiga tadi, Tuhan memimpin kita. Yang kedua, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Yang pertama, Tuhan itu gembala kita. Yang keempat, Tuhan menolong dan melindungi kita dari kesukaran dan bahaya. Lihat saudara, luar biasa. Tahun 2023 ini kalau saudara benar-benar datang ke Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara dari semua kesukaran dan bahaya.
Lembah kekelaman diterjemahkan, harusnya diterjemahkan lembah bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut seperti apa? Saya begini, berdiri, ini ada bayangan saya. Bayangan ini bukan saya. Jadi, ketika saya mengalami tekanan, pressing, atau apapun, saya merasa itu sepertinya udah seperti maut. Ketika sakit saya menahun, ketika masalah-masalah keluarga belum beres, kita berkata, inilah bayang-bayang maut. Kita nggak ada sukacita, tapi di situ Tuhan bilang, aku melindungimu. Gadaku dan tongkatku selalu menyertai. Tuhan nggak bakal tinggalin saudara. Tuhan menolong dan melindungi kita dari kesukaran dan bahaya. Terus kita lanjut ke ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawanku. Bahasa Inggris enemies. Bukan satu, tapi banyak musuh. Banyak musuh, orang-orang yang musuhi kita. Sorry, maaf saya bilang ya. Ketika saudara menjadi orang Kristen, ketika saudara menjadi orang Kristen yang benar, saya ulang sekali lagi, ketika saudara menjadi orang Kristen yang benar, saya bilang, banyak orang memusuhi. Akan banyak orang memusuhi. Kita lihat Paulus di 1 Korintus 4 ayatnya ke-13. 1 Korintus 4 ayat ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kami sudah menjadi sampah bagi dunia. Kami sudah dimusuhi. Kami sudah dianggap tidak berarti. Lihat ya, ketika saudara benar-benar menjadi orang Kristen. Benar, saya bilang yang benar. Kalau saudara cuma capnya Kristen, saudara akan gampang bergaul dengan dunia. Tapi begitu saudara ikut Tuhan benar-benar, saudara akan dimusuhi banyak orang. Dibilang apa? Orang gila lo, fanatik lo sekarang, udah berubah lo, udah gak benar lo otaknya. Masa begitu aja gak mau, masa begini aja gak mau. Kita udah menjadi sampah bagi dunia. Kisah Rasul 24 ayat 1. Ini kita ngomong fair sebagai orang Kristen. Saudara akan lihat, begitu saudara benar-benar jadi orang Kristen yang benar, saudara akan dibilang aneh sama orang-orang dunia. Kisah 24 ayat 1. Kisah Rasul 24 ayat 1. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Terus? Mereka menghadapi wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Jadi Paulus didakwa. Ayat 5. Langsung ke ayat 5. Kisah para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus dianggap sebagai penyakit sampar. Dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma memberitakan firman Tuhan. Saudara bawa firman Tuhan kemana-mana, saudara akan dibilang orang gila, fanatik. Saudara akan dibilang, lu mau kristenisasi, lu mau begini, lu mau begini. Lihat ya, dibilang orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Gara-gara seorang Paulus yang membawa firman Tuhan, satu Yahudi gempar. Penyakit sampar ini diterjemahkan loimun. Bahasa Yunani loimun yang artinya wabah atau gangguan atau troublemaker. Lihat ya. Tuhan udah ngomong di Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Tuhan bilang gini, kamu akan dibenci oleh dunia. Kamu gak usah kaget,
Kenapa? Karena sebelum kamu dibenci, aku dulu yang dibenci. Kamu juga harus dibenci sama dunia. Kenapa? Karena kamu adalah muridku. Kalau saudara masih gampang menyatu dengan dunia, ikut sama dosa-dosa dunia, foya-foya, pesta pora, segala macam, sorry, maaf saya bilang, engkau masih duniawi. Tapi begitu engkau sudah berbalik arah, pasti orang membenci. Dan orang pasti bilang, lu udah gila lu, udah gak beres. Kita sudah dianggap sampah bagi dunia. Orang-orang dunia gak mau ketemuin kita. Bahkan maaf ya, ngucapin selamat Natal aja udah gak mau. Kita bilang gak apa-apa, orang gak ngucapin juga gak apa-apa. Kita tetap maju terus. Justru itu momennya kita mengasihi mereka. Amin. Tuhan mampu memberkati kita di tengah kesukaran. Seperti Yusuf. Hidup kita jadi berkat di tengah kekeringan. Lihat ya, Tuhan mampu. Terlalu mampu. Di tahun 2023 orang bilang bakal terjadi krisis ini. Tuhan bilang, aku mampu memberkatimu. Tapi maukah engkau diubah sama aku? Maukah engkau berjalan bersama aku? Di situ, di ayat 5, 23 ayat 5. Di sini dibilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lihat ya. Orang ini telah menjadi tuan. Kenapa? Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Dia menjadi tuan di rumah itu. Luar biasa gak? Dia menjadi tuan di rumah itu. Saudara juga menjadi tuan. Walaupun saudara dianggap orang aneh, dianggap apa. Tapi lihat, urapan yang dari Tuhan akan mendorong orang-orang datang ke saudara. Urapan yang dari Tuhan akan menyeret orang-orang datang ke kita. Dan lewat urapan itu, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kerinduan saya dan saya ini harus jadi kerinduan kita semua. Di waktu yang sisa 2022 ini. Ayo dah kita bertobat semuanya. Kita datang ke Tuhan. Kita beresin diri kita. Dan sorry, maaf saya bilang. Jangan mengulangi dosa yang sama di tahun 2022. Kubur semua yang di 2022. Dan mari kita berjalan di tahun 2023 ini dengan kemenangan. Urapan melambangkan kemenangan, kelimpahan. Jika saudara berjalan tanpa urapan, saudara pasti jalan dalam kekalahan demi kekalahan. Sorry, banyak orang Kristen hatinya tidak lebih dari seorang pecundang. Kenapa? Kalah terus. Kenapa? Karena dia tidak menghargai urapan. Tiap pagi datang ke Tuhan, Tuhan, urapi aku dengan urapan yang baru. Urapi aku dengan urapan yang baru. Begitu kita berjalan dalam urapan, kita berjalan dalam kuasa ilahi. Begitu kita berjalan dalam kuasa ilahi, kita dalam berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kita bisa bilang, tidak sama dosa. Amin. Saudara harus punya urapan. Yang berikutnya, yang kelima. Tuhan itu gembala yang setia. Saudara lihat di ayat 6. Dan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Ini bicara soal di dunia. Penyertaan
Tuhan, kesetiaan Tuhan selama kita di dunia. Betul? Terus di situ, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bicara soal keadaan sorgawi. Saudara dan saya akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sadar gak saudara? Sadar gak kita semua? Coba kita semua tutup mata. Coba kita tutup mata. Kita bayangin. Kita di dalam peti. Saudara keluar. Saudara menghadap Tuhan. Saudara menghadap Tuhan. Gimana hidup saudara? Apakah saudara layak tahan berdiri di hadapan Dia saat itu? Kita mati. Kita di dalam peti. Roh kita keluar. Kita ngadep Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar beres? Apakah kita sudah benar-benar layak? Ingat saudara, ingat. Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Apakah kita bisa diam di rumah Tuhan selama-lamanya? Banyak orang takut dengan kematian. Kenapa? Karena gak siap dengan hidupnya. Hidupnya belum beres. Akhirnya kematian menjadi satu momok yang menakutkan. Barusan saya dengar kabar seorang hamba Tuhan, segar bugar, tidak ada sakit apa-apa, mau pergi pelayanan, tiba-tiba meninggal. Sehat walafiat, segar bugar. Jangan pikir saudara masih kuat hari ini, masih sehat hari ini, umurmu masih panjang. Jangan pernah berpikir begitu. Seorang rabi Yahudi dibilang gini, orang yang bijaksana. Ada orang yang menganggap hidupnya mati beberapa saat lagi. Dia akan mati beberapa saat lagi. Itu orang bijaksana. Kenapa? Kalau saya bilang, saya mau mati 1 jam lagi, saya pasti beresin diri saya benar-benar 1 jam itu. Saudara, saya bilang, di tahun 2023 ini, saudara akan lihat, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang menggembalakan saudara. Tuhan yang mencukupi kebutuhan saudara. Tuhan yang memimpin saudara. Tuhan yang menolong saudara dan melindungi saudara. Dan Tuhan yang setia menyertai saudara. Walaupun saudara tidak setia hari ini, tapi Dia tetap setia menunggu saudara. Kita sering lari dari Tuhan, lari dari Tuhan. Ibadah malas, pelayanan malas-malasan. Tapi Tuhan bilang, aku tunggu kamu. Aku tunggu kamu. Walaupun kita gak setia, Dia tetap setia. Datang sama Tuhan yang tersalib di sisa beberapa jam ini. Mari, saudara, saya rindu. Kita semua memberikan sesuatu yang megah bagi Tuhan di malam hari ini. Dan kita menyapa Tuhan sebagai pribadi pertama di tahun 2023. Gak orang lain, tapi Tuhan. Dan kita, di kesederhanaan kita, kita memberikan sesuatu yang megah di mata Tuhan. Saya rindu, bukan hanya WL, singer, bukan hanya pemain musik, bukan hanya pendoa-pendoa, tapi semua kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di malam hari ini, kita datang sama Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Saudara akan lihat penyertaan Tuhan yang dahsyat di tahun 2023. Tuhan yang hidup di dunia beberapa 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang hidup sampai hari ini menyertai saudara dan saya.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Amin. Saya rindu saudara kita semua menundukkan kepala, taruh tangan kita di dada. Sebelum kita masuk di 2023, sungguh-sungguh kita datang ke Tuhan malam hari ini. Semua kita datang ke Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun semua buat semua kesalahan kita di penghujung tahun 2022 ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa datang, bertobat, mengakui dosa dan kesalahan, Tuhan setia dan adil, Dia mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua pelanggaran-pelanggaran kita. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Kalau aku ada marah, ada benci, ampuni aku kalau buat kesalahan-kesalahanku di tahun 2022 ini. Tuhan, aku mau berjalan denganmu di tahun 2023. Dan aku mau lihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni pikiranku, ampuni perkataanku, ampuni apapun yang kulakukan, kuperbuat, apapun yang ada di hatiku, apapun yang ada di pikiranku yang menyakiti hatimu. Tuhan, Engkau telah mengepung aku dan aku gak bisa lari daripadamu. Tuhan Yesus, kasih-Mu membelenggu aku. Aku datang padamu pada malam hari ini. Sebelum tutup tahun ini aku datang padamu. Tuhan, bereskan aku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Ampuni dosaku Tuhan. Begitu jahat aku di hadapan-Mu. Begitu jahat Tuhan memberkati aku tepis tangan-Mu. Tuhan datang padaku, aku tikam Kau Tuhan. Tuhan datang padaku, aku salib Tuhan. Aku lebih suka dengan dunia ini daripada Tuhan di tahun 2022. Ampuni aku Tuhan. Banyak kelalaianku Tuhan. Engkau menolong aku. Ayo saudara datang ke Tuhan. Ayo kita semua datang ke Tuhan. Kita semua cacat celah, kita semua gak beres. Ayo kita semua datang ke Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh sebelum kita masuk di tahun 2023. Biar kita masuk di 2023 ini kita bersih. Pakaian kita bersih, putih. Tanpa cacat, tanpa celah. Dan kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita memberikan sesuatu yang megah di hadapan, yaitu hati kita yang tulus, hati kita yang gak bercacat, gak bercelah. Saudaraku, apapun yang bukan bagianmu, jangan kau ambil. Jangan pernah kau ambil yang bukan bagian. Kalau dosa bukan bagianmu, jangan kau ambil. Kalau sakit hati bukan bagianmu, jangan kau ambil. Kalau marah bukan bagianmu, jangan kau ambil. Jadilah orang yang sabar, penuh kasih. Tuhan Yesus. Mari saudara, tutup buku 2022. Kita tutup buku 2022. Kita siap membuka lembaran baru di 2023. Jadikan Tuhan pribadi pertama yang kita sapa. Terima kasih buat tahun yang baru. Haleluya. Amin. Saya persilakan WL, kita persiapan semuanya, kita masuk dalam pujian penyembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun sederhana,
Tapi kita memberikan yang megah buat Tuhan. Yang megah buat Tuhan. Sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, sungguh-sungguh kita memuliakan Tuhan. Jadikan Tuhan pribadi pertama yang kita sapa. HP boleh bunyi semua, di tahun jam 12, abaikan Tuhan yang pertama yang kita sapa. Amin. Oke, kita masuk dalam kajian.